Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Ranggiana, NIM 20422060, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas penilaian tengah semester mata kuliah moderasi beragama. Langsung saja, yang pertama, mengapa moderasi beragama sangat penting dipelajari? Karena moderasi beragama sangat diperlukan sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keberagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara, maupun kehidupan beragama. Yang kedua yaitu paparkan sejarah moderasi beragama sebagai mata kuliah wajib. Moderasi beragama sejatinya adalah menciptakan insan yang memahami agama secara baik, mendalam, dan mengekspresikannya dengan cara yang baik. Moderasi beragama sangat penting dalam kehidupan negara yang homogen, seperti Indonesia yang kaya akan keberagaman, sehingga sangat mudah sekali munculnya gesekan antara kelompok, terlebih terhadap antar agama, sehingga perlunya memberikan pemahaman baik nilai-nilai bersikap dalam konteks keberagaman, menjadikan kita tidak egoisme, intoleran, diskriminatif, dan sebagainya. Menurut Abdul Nata, pendidikan moderat memiliki 10 nilai dasar yang menjadi indikatornya, yaitu 1. Pendidikan damai yang menghormati hak asasi manusia dan persahabatan antar bangsa, ras, atau kelompok. 2. Pendidikan yang mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan dengan dunia industri. 3. Pendidikan yang memperhatikan visi misi prospektif Islam, yaitu humanisasi, liberasi, dan transenderasi untuk perubahan sosial. Yusuf Al-Qaradawi adalah salah satu promotor Al-Wasatiyah, sekolah yang diciptakan oleh generasi Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdul, dan Rashid Ridha. Mereka mencoba untuk membebaskan mereka yang terbelenggu, bersatu menyeimbangkan antara keadilan dan moderasi. Oleh karena itu, perlu konsep pantang. Berikut adalah versi konsep pantang Yusuf Al-Qaradawi. Komitmen terhadap nilai-nilai etika, memiliki nilai moral yang luhur, jujur, amanah, setuju, kerendahan hati, dan rasa malu. Yang terkait dengan moral sosial seperti keadilan dan kebijaksanaan kelompok masyarakat.
Kombinasi kerjasama antar dua hal yang berlawanan menunjukkan posisi tingkat menengah yang dapat menguntungkan baik keuntungan maupun menghindari kerugian. Konfrontasi. Jadi, tidak bisa berdiri di samping tinggal jauh dari sisi lain. Itu akan menjadi ekstrim. Pluralisme berasal dari kata plura dan isme, yang berarti plura jamak, dan isme berarti pengertian. Jadi pluralisme adalah suatu pemahaman atau teori yang menganggap realitas terdiri dari banyak zat. 14. Diversifikasi adalah sebuah usaha tidak hanya untuk mengembangkan kesadaran teologis tetapi juga kesadaran sosial. Itu dikembangkan dengan pengakuan manusia hidup dalam masyarakat yang beragama, budaya, ras, berbagai keagamaan sosial lainnya. Keanekaragaman itu tersendiri berisi konsep teologis dan sosiologis. Jadi pluralisme memiliki banyak konteks yang berbeda, beragam agama dalam kehidupan manusia, ada koeksistensi, bekerja sama, interaksi antara pemeluk satu agama dan pemeluk agama lain di sisi lain. Setiap pemeluk agama tidak hanya harus mengakui hak untuk kehidupan dan menghormati agama lain, termasuk dalam konteks pluralisme agama, semua orang. Selain itu, ada dua faktor yang menyebabkan pluralisme, yaitu faktor internal ideologi atau faktor eksternal. Di antara kedua faktor ini saling mempengaruhi dan saling berkelanjutan. Faktor internal atau faktor yang muncul dari tuntutan klaim kebenaran mutlak agama sendiri, baik dalam kepercayaan sejarah dan pernyataan imam atau ajaran. Faktor ini disebut juga berkaitan dengan faktor ideologis. Makna ideologis terletak pada rakyat. Ada dua jenis manusia. A adalah mereka yang percaya pada Tuhan, wahyu surgawi atau surgawi. Dua orang fakir. Dua orang kafir. Kecuali hanya untuk kemampuan rasional. Ada dua faktor eksternal, yaitu faktor sosial politik atau faktor keilmuan. Dua faktor dari lingkungan eksternal yang kuat yang memainkan peran kunci dalam penciptaan kondisi yang menguntungkan dan tanah tumbuh subur, perkembangan teori pluralisme.
Islam tidak menganggap semua agama itu sama, tapi memperlakukan semua agama itu sama. Dan ini sesuai dengan konsep-konsep dari Islam wasatiyah atau sendiri, yaitu konsep egaliter atau tidak mendiskriminasi agama lain. Adapun cara-cara moderat yang dimaksudkan itu adalah konsep yang pertama, yaitu konsep tasamuh atau toleransi. Sesuai dengan ciri-ciri moderasi Islam di atas dapat dipastikan jika antar umat beragama di Indonesia sudah hidup berdampingan dan saling toleransi, akan menjaga kestabilitasan antara umat beragama dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Konsep kedua yang ditawarkan oleh Islam yaitu tawazun, berkeseimbangan, tidak lurus dan tegas, tasamu, toleransi, tasawah, egaliter, syura, musyawarah, islah, reformasi, aulawiyah, mendahulukan, yang memprioritas moderatisme, ajaran Islam yang sesuai dengan misi rahmatullah lil alamin, maka memang diperlukan sikap anti kekerasan dalam bersikap di kalangan masyarakat, memahami perbedaan yang mungkin terjadi, mengutamakan kontekstualisasi dalam memaknai ayat ilahiyah, menggunakan istinbat untuk menerapkan hukum terkini, serta menggunakan pendekatan sains dan teknologi untuk membenarkan dan mengatasi dinamika persoalan di masyarakat Indonesia. Selayaknya perbedaan sikap jadi sebuah dinamisasi kehidupan sosial yang menjadi bagian dari masyarakat yang memadai. Keberadaan Islam moderat cukup menjadi penjaga dan pengawal konsistensi Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW untuk mengembalikan citra Islam yang sebenarnya. Maka diperlukan moderasi agar penganut lainnya dapat merasakan kebenaran ajaran Islam yang rahmatullah lil alamin. Moderasi Islam sungguh misi rahmatullah lil alamin. Sikap anti kekerasan diperlukan dalam tindakan komunitas. Pahami perbedaannya, mungkin memprioritaskan kontekstualisasi saat menafsirkan kitab suci. Gunakan istinbat akan menerapkan hukum terbaru dan gunakan metode ilmiah dan
teknis motivasi untuk membuktikan dan mengatasi masalah masyarakat Indonesia, serta membedakan sikap menjadi kehidupan sosial yang dinamis. Jadilah bagian dari masyarakat sipil Islam moderat, cukup ada untuk menjadi penjaga dan menjaga keselarasan yang telah membawa Islam oleh Rasulullah. Sejatinya moderasi dalam masyarakat maupun mahasiswa membutuhkan moderasi. Biarkan orang lain percaya lainnya merasakan kebenaran doktrin Islam, yaitu rahmatullah lil alamin. Tentang agama Islam di Indonesia, pantangan agama, sehingga konsep ini diharapkan mampu diterapkan dalam kehidupan bangsa dan berbangsa. Lanjut, yang ketiga ada siapa 5 ahli moderasi beragama di Indonesia. 5 ahli moderasi beragama di Indonesia yaitu yang pertama ada Prof. M. Yurais Shihab, yaitu guru besar bidang tafsir Al-Quran. 2. Prof. Khomaruddin Hidayat, yaitu guru besar bidang filsafat. 3. Prof. Azuramdi Azra, yaitu guru besar sejarah Islam. 4. Dr. Randes Lukman Hakim Saifuddin, yaitu Menteri Agama tahun 2014-2019. Yang kelima ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yaitu tokoh muslim atau politis Indonesia. Pertanyaan yang terakhir, ada materi moderasi beragama, apa yang saya ketahui? Materi tentang moderasi narasi, moderasi beragama, karena merupakan bagian integrasi dari identitas bangsa yang telah yang sejalan dengan karakter bangsa Indonesia sejak awal. Contohnya yaitu untuk merendahkan atau tidak merendahkan atau mengolok-olok agama lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memunculkan konflik. Yaitulah pertanyaan dan jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.